dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, dan bahagia kita boleh masuk di dalam minggu pertama untuk kita beribadah. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang dinyatakan dan dicurahkan kepada setiap kami. Supaya dengan demikian kami menjadi jemaat-jemaat yang boleh sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan di dalam melewati persoalan yang sangat sulit, masalah pandemi. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh dapat mengatasinya dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Walaupun kami seringkali bersungut-sungut di dalam banyak hal, tapi kami percaya kasih-Mu, pertolongan-Mu yang akan memampukan kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kekuatan dan jalan keluar bagaimana kami dapat mengatasinya. Terima kasih Bapa di surga, demikianlah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah bersungut-sungut. Saya percaya di dalam masa-masa pandemi ini kita hampir semua, bukan saja hampir, semua merata menjadi seorang yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut oleh karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang sudah biasa. Kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang pada umumnya. Yang biasa kita bekerja mulai dikurangi untuk jam bekerjanya. Mereka yang ke pasar sudah mulai mengurangi untuk tidak lama-lama ke pasar. Mereka yang suka jalan-jalan di mal mungkin sudah membatasi waktu-waktu jalan-jalan di mal. Selalu ada jarak dan selalu kita akan berpikir mengapa. Dan kita bersungut-sungut seperti ini. Maka mereka ada beberapa orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Mereka bersungut-sungut. Mereka ada orang yang sudah kekurangan pekerjaan, bahkan mereka sudah di PHK. Dan juga gaji mereka sudah mungkin makin menurun dan menipis. Mereka yang sekolah dan kuliah tidak lagi mengalami interaksi antara pengajar dan yang diajar, teman dan rekan. Saudara merasa ada satu hal yang pikiran kita seperti gambar ini. Wajah kita tersenyum, tapi sebetulnya kita sedang bersungut-sungut. Dan ini terjadi juga di bangsa Israel. Mari kita baca di dalam kitab Keluaran 16 ayat yang pertama dengan ayat yang sampai ayat yang ketiga. Tadi sudah dibaca di ayat yang pertama. Mari kita baca ulang dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Mari kita baca kitab kita. Dan juga yang ada di layar, 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dari gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya sudah mengatakan bersungut-sungut itu menjadi satu gaya hidup di dalam zaman pandemi ini. Bahkan ada yang bunuh diri dan stres, sakit jiwa oleh karena kehilangan sesuatu apa yang biasa dia miliki sekarang dia tidak miliki. Bapak Ibu sebenarnya bersungut-sungut memiliki arti kata apa? Arti kata di dalam bahasa aslinya adalah gongsumus, ya, gongsumus. Artinya adalah pemberontakan, saudara. Jadi jelas tidak hanya berkata-kata dia bersungut-sungut mengapa begini, mengapa harus begitu dan tidak biasa.
Bahkan pendeta Gilbert pun juga mengatakan satu kalimat, bersungut-sungut hanya membuat keadaan semakin terasa berat. Bersemangat, marilah kita bersemangat di dalam menghadapi pandemi ini. Saudara, saya mengutip bagian ini karena saya mengingat bahwa masa-masa ini kita membutuhkan kekuatan penghiburan. Kita membutuhkan orang-orang yang boleh memotivasi kita, menguatkan kita. Sebab ketika kita tidak mendapat dorongan atau motivasi dari orang-orang, kita gampang terbawa hanyut oleh situasi dan kita bisa stres. Sudah, apa yang melatar belakangi bagian ini? Kalau kita melihat latar belakangnya adalah bahwa di dalam pasal-pasal 13, 14, dan 15 kita melihat bahwa mereka sedang kelaparan. Setelah kelaparan mereka mulai bersungut-sungut juga masalah air untuk dia minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, makan dan minuman menjadi satu kebutuhan yang sangat amat penting bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang mengalami pandemi ini, mencari makan, mencari minum menjadi satu hal yang untuk kebutuhan kita bertahan. Kita pakai vitamin, kita mengisi tubuh kita supaya tidak terjangkit oleh virus ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kita ingat ke dalam latar belakang ini, bahwa kondisi orang Israel saat itu betul-betul mencekam sekali, karena setelah mereka tidak mendapat makan, mereka mendapat berkat makan juga setelah itu, dan mereka hari itu kekurangan air. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah bagian ini menjadi satu perhatian bagi setiap kita. Soal makan dan minum seringkali menjadi pusat perhatian setiap diri kita. Tetapi persoalannya, saudara, jangan kebutuhan kita ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa mereka tidak berdoa kepada Tuhan, tapi mereka bersungut-sungut. Ini persoalannya. Banyak orang menggerutu di hadapan Tuhan, menggerutu kepada sesama, menggerutu kepada siapapun yang ada di sekitarnya, tapi dia tidak berdoa. Sama seperti orang Israel. Nah saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu hal yang harus kita ingat baik-baik. Bahkan kalau kita melihat bahwa persoalan ini seperti mereka mau lari, seperti berat sekali kakinya. Mereka berpikir tahap demi tahap, melewati padang gurun ini tahap demi tahap, mereka melaluinya. Wah, pasti si A akan mati. Pasti si B akan mati. Juga ada stres yang menekan diri mereka. Mereka khawatir dan mereka penuh dengan ketakutan. Kurang ini dan kurang itu. Dan celakanya saudara, mereka mulai membandingkan apa yang ada sebelumnya di Mesir. Saudara, suatu hal yang realita terjadi di dalam hidup kita. Kita akan membandingkan dengan apa kejadian yang sebelumnya. Seringkali kita ketika ada persoalan kita membandingkan, kok tidak seperti yang tahun sekian-sekian, kok tidak seperti si A, si B. Saudara, ketika Bapak Ibu bersungut-sungut terhadap satu persoalan, seringkali secara kedagingan sama seperti orang Israel. Membanding-bandingkan, menengok ke belakang. Di Mesir saya ada daging, di Mesir saya banyak berkelimpahan air. Keperluan demi keperluan terpenuhi. Fasilitas demi fasilitas terpenuhi. Tapi mereka tidak berdoa. Ini persoalannya. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya bersungut-sungut. Dalam bahasa aslinya itu mengatakan tidak hanya sekedar bersungut-sungut, tapi mereka mempunyai satu sikap pemberontak kepada kepemimpinan Musa dan terlebih lagi kepada Tuhan yang mengutus Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi tindakan Tuhan di dalam poin pertama ini? Tindakan Tuhan menerima semua sungut-sungut mereka. Menerima, mendengar apa yang menjadi sungut-sungut orang-orang Israel.
Saudara ini kasih Tuhan, ketika saudara sedang bersungut, Tuhan dengar loh. Tuhan tidak diam. Itu tercatat di dalam Mazmur 116 ayat pertama. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku berseru dan Engkau menolong aku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau ada orang mengatakan saya berdoa tapi tidak dijawab, salah. Mazmur 116 ini dan juga apa yang di dalam kitab Keluaran 16 ini jelas Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar semua sungut-sungut kita, keluhan kita. Dan itu menunjukkan bahwa saudara dan saya dikasihi, diperhatikan. Tuhan tidak langsung menghajar dan marah, tapi Dia dengar dan segera menolongnya. Bapak Ibu sangat bersyukur kita memiliki Allah seperti ini. Kalau secara kedagingan sudah bersungut-sungut lalu dibanding-bandingkan, rasanya sakitnya luar biasa secara kedagingan manusiawi. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami dibanding-bandingkan dengan mantan-mantan dari suami atau mantan-mantan dari istri, saudara betapa sakit hati. Lalu saudara ketika saudara menjadi pimpinan, mendengar karyawan membanding-bandingkan dengan pimpinan atau bos kalian pada masa-masa sebelum dia bekerja di tempat kalian. Betapa sakitnya mulai dibanding-bandingkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tidak bisa dipahami orang semacam atau umat semacam ini. Tuhan sudah menolong, memimpin mereka keluar dari perbudakan. Mereka sudah dicukupi dan mereka, kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya, Tuhan menyediakan tiang api, tiang awan sebagai bentuk perlindungan kehadiran Tuhan. Dan jelas mereka tidak melihat Tuhan di balik apa yang Tuhan beri, saudara. Tapi mereka hanya bisa bersungut. Selalu apa yang dikerjakan oleh Musa, Harun menjadi satu hal yang salah. Menurutnya mereka yang benar, menurutnya Mesir yang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini satu realita terjadi saudara di dalam kehidupan orang Israel. Dan ini menjadi fotokopi apa yang terjadi dengan kita. Tatkala saudara dan saya bersungut-sungut menghadapi apa yang terjadi di depan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dalam satu komentari satu buku, Bapak James dan juga Bapak Browns memberitahukan kepada kita satu informasi yang bagus sekali dalam buku ini. Dalam halaman yang sekitar halaman 87 mengatakan bahwa teguran atau pemberontakan daripada orang Israel ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin dari orang Israel yaitu Musa dan Harun, tetapi secara tidak langsung sungut-sungut itu, pemberontakan itu dicurahkan kepada Tuhan yang mengutus dan memakai Musa dan Harun, membawa mereka keluar. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita pikir panjang. Tatkala kita menjadi orang yang bersungut-sungut kepada pimpinan di perusahaan, kepada pekerjaan kita, atau kita mengeluh ini dan itu, mengapa kesehatan saya kok mulai menurun, kita akan terus-menerus menjadi seorang yang bersungut-sungut. Lalu kita mulai menyalahkan, oh gara-gara inilah, gara-gara itulah, mengapa beginilah dan mengapa begitulah. Seringkali terjadi seseorang yang sedang tertekan dengan masalah. Mereka mulai menyalahkan, mengkambing hitamkan dalam petik. Kambing dicari di pasar untuk yang putih dicat menjadi hitam. Mengkambing hitamkan. Nah saudara dikasih Tuhan, situasi keadaan di sekitarnya mulai dipersalahkan. Tapi sesungguhnya persoalan itu ditujukan secara tidak langsung kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus minta ampun saudara.
betapa Tuhan Allah yang murah hati. Bahkan Bapak gereja, yaitu Bapak John Calvin, memberikan satu komentar dalam satu bukunya di halaman 88. Dia mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan sudah menegur orang Israel, tapi itu tidak dicatat oleh Musa di dalam Alkitabnya. Kita bisa melihat satu bukti dalam berapa bagian di dalam surat Paulus di dalam 1 Korintus. Mari kita baca ayat ini. Ya, mari kita baca ayat ini. Yang menjadi hubungan dari apa yang kita khotbahkan pada hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 dan 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kita bisa melihat bahwa Paulus mengutip situasi keadaan yang ada di Keluaran 16 ini menjadi satu peringatan bagi orang Korintus. Supaya dengan demikian orang Korintus tidak hanya bersungut-sungut, tidak hanya membanding-bandingkan kepemimpinan dari Apolos, kepemimpinan dari Paulus dan kepemimpinan dari Kefas. Mereka saling bertempur. Mereka bertempur dan berargumen. Lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik ini, dan lebih baik itu. Nah saudara, kejadian seperti inilah terjadi perpecahan antara umat Tuhan di Korintus. Makanya Paulus katakan jangan bersungut-sungut. Ingat kejadian di Israel, mereka yang sungut-sungut, mereka langsung dipanggil oleh Tuhan. Saudara, satu hal yang mengerikan. Karena di balik sungut-sungut mereka sedang memberontak tidak hanya kepada pemimpin di Korintus, tapi juga kepada Tuhan yang sudah membentuk gereja di Korintus. Melalui Kefas, melalui Apolos, dan melalui Paulus. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak hanya bertindak untuk mendengar sungut-sungut saudara dan saya. Tapi Tuhan mengharapkan kita mendekat. Nah, ini poinnya. Tuhan mau saudara kita mendekat, datang kepada Tuhan. Bukan menjauh. Ketika kita sudah mulai menjauh, ketika banjir rob, kita melupakan Tuhan. Kita menyalahkan kenapa bulan ini saya kena rob, wilayah lain gak kena rob. Mulai kita memikirkan sama seperti juga saya. Kenapa dulu saya kena rob sekarang tidak. Dan begitulah terjadi di Kota Pekalongan ini secara umumnya. Dan tidak hanya 1-2 keluarga. Tidak saja 1-2 komplek mengalami persoalan ini. Masalah pandemi ini juga menyeluruh. Mereka yang di PHK juga menyeluruh. Mereka kehilangan pekerjaan juga menyeluruh. Mereka sahamnya anjlok pun. Mereka yang investasi pun juga ada persoalan. Mereka yang kena penyakit. Satu keluarga di Surabaya, kalau kita pernah dapat videonya, sampai sakit jiwa, sampai dia berkeliaran di pinggir jalan dengan tidak berpakaian. Sudah sangat menyedihkan peristiwa di depan kita ini. Tapi persoalannya saudara, Tuhan mau saudara dekat, datang kepada Tuhan. Maka gereja ini menyediakan jam-jam doa. Gereja ini selalu menyediakan jam-jam doa supaya kita lebih dekat dan dekat kepada Tuhan. Ya, saya masa situasi pandemi ini memang tidak boleh saling ada berdekatan untuk berdoa. Tapi sedikit banyaknya saudara di rumah saling mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada buletin mesbah keluarga yang dibuat oleh Semu untuk kita berdoa. Jam-jam doa sudah ditentukan. Dan saudara, kalau kita menghadapi masalah ini kita semakin jauh daripada Tuhan, keliru sekali. Sama seperti orang Israel ini.
hanya bisa ngoceh-ngoceh, lalu komentar ini dan itu, tapi dia tidak terjun ke dalam datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan menghampiri dan Tuhan sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita yang sedang galau hidupnya, kita yang sedang putus asa, kita yang takut, yang kita khawatir. Mungkin kita ditinggal oleh teman hidup kita ditinggal oleh salah satu anggota keluarga kita. Mari kita ingat, dekat dan jangan menyalahkan situasi demi situasi. Saudara, Bapak Gereja John Calvin juga menambahkan satu komentarinya di dalam bagian ini, di halaman 125. Katakan ketika saudara dan saya berdoa, bukan goalnya yang kita inginkan saudara, kita mendapat apa yang kita minta, doa kita. Tetapi goalnya adalah apa? Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Sama seperti apa yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritasnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan tambahkan. Bukan tambahkan. Tambahan itu justru adalah berkat dari saudara dan saya memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya setiap kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengizinkan setiap persoalan itu terjadi. Ketika sakit, ketika saudara di PHK, ketika ada persoalan suami dan istri, ketika ada persoalan dengan anak-anak, ketika persoalan dengan ekonomi, dan lain sebagainya. Saudara harus ingat bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya itu, supaya kita akan menjadi seorang pribadi yang menyerupai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga kita melihat bahwa di balik semua yang terjadi di dalam orang Israel, Tuhan tidak hanya bertindak mendengar dan mau mendekat dan biar kita memperoleh satu sikap untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga bahwa Tuhan juga memberi janjinya, memberi makanan dan kebutuhan kita. Dalam satu reuni Zoom alumni, ada seorang pendeta mengatakan demikian, kalian di masa-masa pandemi ini gereja-gereja memberikan sumbangan kepada orang-orang di sekitar, kepada fakir miskin, kepada tukang parkir, kepada ojol dan lain sebagainya. Kalian ingat gak, ada gereja-gereja yang kecil yang jemaatnya hanya 10, hanya jemaatnya ada 25 kakak, ada jemaatnya hanya 50 kakak. Mereka kekurangan, mereka tidak diperhatikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pendeta ini mengatakan, mari karena gereja-gereja kita perhatikan kepada gereja-gereja yang di pelosok-pelosok. Mereka juga mengalami kekurangan, mereka juga mengalami krisis. Mari kita terlibat di dalamnya. Kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan dalam kitab Keluaran 16 ayat 8 ini, Lembaga Alkitab mengatakan bahwa jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang. Nah, kata jika ini dimasukkan oleh Lembaga Alkitab, dalam bahasa aslinya ketika dicek saudara, itu tidak ada kata jika saudara. Bahkan di dalam terjemahan-terjemahan yang lainnya menerjemahkan seperti ini. Baik King James maupun juga Alkitab Katolik, ya, Revised Standard Version, Inggris juga New International Version juga mengatakan demikian. Kamu akan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan pada waktu Ia memberi kamu. Berarti bukan jika, kalau jika tidak ada kepastian, tapi pasti saudara Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini adalah satu bagian yang bagus untuk kita ingat baik akan janji-janji Tuhan
Di dalam hidup Bapak Ibu, ketika saudara sedang tertekan, ketika Bapak Ibu sedang sakit, ketika Bapak Ibu mulai protes ini dan itu, kita takut akan masa depan anak-anak kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan pacar yang akan menjadi teman hidup kita. Ingat baik-baik, Tuhan menyediakan. Ya, Ia akan itu akan terjadi pada waktu Tuhan akan memberi kamu. Pasti, saudara. Bukan jika. Nah, berarti saudara dikasih Tuhan, mari kita juga membandingkan apa tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam situasi tadi di Korintus, sekarang situasi di kota Filipi pun juga mengalami apa yang terjadi dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang menjadi peringatan Paulus? Paulus juga memberitahukan bahwa dirinya adalah orang yang sukses secara fisik di dalam kehidupan politiknya. Tapi itu dia tinggalkan. Tetapi ketika dia tinggalkan, apa yang menjadi tanggapan dari orang-orang? Korintus disakiti, Korintus diancam ini dan itu dan disalahartikan akan keadaannya. Tapi Paulus tetap melayani Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah memilih dan memanggil dia dan Tuhan tidak salah terhadap panggilannya. Sama seperti orang-orang Israel bahwa Tuhan tidak salah memimpin dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang Tuhan pilih sekali dan seterusnya, dia tidak pernah menyesal atas pilihannya. Nah, jadi Bapak Ibu, yakinkanlah bahwa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan dan Tuhan yang sudah memilih kita, dia tidak menyesal atas pilihannya. Kalau kita melihat pribadi daripada Paulus di dalam pelayanannya di Filipi, saudara, kita harus berpikir positif. Mengapa demikian? Karena berpikir positif itu adalah berangkat dari pikiran membentuk kata-kata. Dan kata-kata membentuk tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter itu adalah menentukan arah hidup kita. Mari kita punya pikiran bahwa Tuhan pasti mendengar persoalanku. Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktu persoalanku. Tuhan akan menopang aku ketika aku jatuh. Ya, Tuhan akan memulihkan aku ketika aku sakit. Tuhan akan memilihkan teman hidupku sesuai dengan waktunya, bukan waktuku. Nah, saudara, ingat, bagian ini pikiran kita membentuk kata-kata. Dari pikiran keluar kata-kata. Dari kata-kata keluar membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk apa? Karakter. Dan karakter itu menentukan arah hidup kita. Mari saudara dikasih Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berpikir positif. Lalu juga kita belajar mencukupkan diri, saudara. Paulus ini seorang yang mencukupkan diri. Dia sudah memiliki banyak hal, saudara. Tapi dia mencukupkan diri di dalam pelayanan, dalam kesibukannya, dalam tugas-tugasnya. Sehingga ketika banyak orang datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa ini adalah tugas yang penting dari Tuhan. Supaya mereka dibawa kepada Tuhan. Kalau kita sedang susah, saudara, mari kita melihat di bawah kita masih ada orang yang lebih susah. Ketika kita berprestasi, kita juga ada lihat ke atas. Di atas orang-orang yang berprestasi, ada orang yang lebih baik daripada diri kita. Nah, saudara, ini orang yang mencukupkan diri. Orang yang tidak mencukupkan diri, merasa dirinya betapa berat, betapa susah. Dan mengatakan, dirinya yang paling hebat, kalau tidak bukan saya, maka tidak ada yang bisa mengerjakan. Saudara, mari kita melihat sikap daripada Rasul Paulus. Menyukupkan dirinya. Dia melihat ke atas, dia tahu ketika dia bisa, ada orang yang lebih hebat lagi daripada dia. Ketika dia susah, dia lihat ke bawah, ada orang yang lebih susah lagi. Nah, itu saya katakan kepada semua waktu saya udah persiapan ini di rumah sakit. Saya katakan kepada ketika kamu sakit ini,
katakan ada orang yang lebih susah sakitnya daripada kamu. Waktu saya daftar kemarin ke Semarang, suster perawatnya mengatakan, wah Pak, istri Bapak ini udah langganan ya. Sudah yang ke-14 kali masuk Elizabeth. Saya katakan, ya Bu, ini yang harus kami jalankan sebagai hamba Tuhan. Kami tetap bersandar, kami tetap beriman bahwa Tuhan memulihkan tepat pada waktunya. Saya sambil bersaksi. Dan ketika disuruh berdatangkan ke persyaratan-persyaratan, Pak mau dibaca gak persyaratan-persyaratannya? Gak usahlah Bu, sudah tahu. Iya Pak ya, sudah 14 kali masuk. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita mencukupkan. Ketika saudara sakit, ingat ada orang yang lebih sakit daripada kita. Dan ketika kita menganggap diri kita sudah sukses, lebih hebat, ada orang yang di atas lebih hebat daripada kita. Kata teman-teman saya di angkatan 85, alumni saat, ada langit di atas langit, saudara. Ada orang yang lebih hebat dari apa yang kita anggap hebat. Saudara, yang terakhir adalah bersandar. Sama seperti apa yang di poin kitab Keluaran. Bersandar kepada Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban di dalam setiap persoalan kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kitab Roma. Allah turut bekerja, bukan Allah pasif, bukan Allah diam, bukan Allah membiarkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara dan saya mantapkan, yakinkan bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak menyia-nyiakan akan apa yang sudah dipilihnya. Dan tidak membiarkan saudara ternidak boboka jauh dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari dekat dan berseru kepada Tuhan dalam persekutuan doa, dalam mesbah keluarga, di dalam family altar. Dekat dengan Tuhan, inilah menjadi satu kunci. Ada tindakan Tuhan ketika saudara bersandar kepada Tuhan. Poin yang terakhir saudara, mari kita baca bagian ini. Ya, mari kita baca bagian ini. Sedikit penutup. 1, 2, 3. Di balik hal yang buruk kelihatannya seperti apapun juga, Tuhan sudah merencanakan hal yang baik di belakangnya. Melihat banyaknya kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, masihkah kita mau mengeluh? Mari saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Tuhan katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Hanya persoalannya, kita mau datang apa tidak sama Tuhan. Kalau kita hanya ngoceh, kurang ini, kurang itu, bandingkan ini dan itu, sudah tidak akan jalan keluar. Mari saudara datang kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur hidup kami menjadi berarti. Ketika kami diuji, supaya kami tidak bersungut-sungut, tapi mau datang kepada Tuhan. Dan mengalami kemuliaan Tuhan yang ada hadir melingkupi kami. Dan Tuhan bertindak sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Bukan kami yang mengatur dan memaksakan kehendak kami. Terima kasih Bapak. Kami datang dan menyerahkan semua kehidupan jemaat Tuhan satu demi satu. Biarlah kasih anugerah-Mu dinyatakan, dicurahkannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Dia penempas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu